Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanggal 12 Rabiul Awal hari ini, hari kerahiran Rasulullah SAW yang kita peringati untuk mengenang jasa-jasa beliau. Kita berselawat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran dan menteladani akhlak beliau, membaca sholawat yang dibiasakan oleh kita setiap hari. Insya Allah berkahnya ada di dunia dan di akhirat. Orang yang baca sholawat urus-urusannya menjadi gampang di dunia, insya Allah juga di akhirat menjadi mudah. Ada testimoni dari Bunda Ella. Beliau menulis dalam komentar, saya membiasakan membaca sholawat, tapi beliau tidak menyebut sholawat yang dibaca sejenis apa, sigotnya bagaimana, tapi atas nama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu alaih, itu sudah sholawat. Itu kita amalkan, alhamdulillah lebih berkah lagi kita daripada kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada gunanya. Jadi beliau mengatakan, saya membiasakan mengamalkan sholawat, alhamdulillah semuanya jadi lancar dan diangkat menjadi PPPK. Apa ini PPPK? Beliau tidak menjelaskan, tapi kemungkinan besar suatu jabatan ya, atau suatu pekerjaan ini, saya kurang ngerti juga. Tapi alhamdulillah pada intinya beliau mengatakan semua urusannya menjadi gampang. Memang orang yang bawa sholat itu urusannya menjadi gampang, menjadi mudah. Saya juga udah ngerasain berkali-kali bagaimana ketika saya kesulitan untuk mengantar anak sekolah, alhamdulillah itu jadi banyak bantuan aja, nggak tahu dari mana. Kemarin itu ada orang yang menulis dia selalu mendawamkan sholawat setiap hari, terus dia baca sholawat ketika beliau sedang mengambil S2 program magister. Itu alhamdulillah ada aja yang bantu untuk bayar, ada aja yang bayar untuk bayar, itu kan ada yang bantu itu. Nah begitulah, banyak sekali orang-orang yang menulis kisah-kisah keberkahan sholawat yang dialaminya. Sama juga seperti kita, jangankan orang lain, jangankan orang yang jauh, saya sendiri juga udah ngalamin berkali-kali itu, ngalamin membaca sholawat, baik sholawat munjiat, sholawat Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maupun sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Tapi yang paling banyak saya baca ya sholawat Jibril, karena sholawat Jibril itu ringkas, sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril itu biasanya kita baca ketika kita sholat subuh, membaca kunut subuh. Kan ada tuh wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kan, di akhir sholat subuh biasanya imam membaca dengan kencang di masjid-masjid. Kalau kita sembahyang, bahkan kalau kita sembahyang sendiri juga kan kita baca itu wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad di akhir sholat subuh. Nah itulah membaca sholawat yang kita biasakan. Ya ada orang yang mencela-cela sholawat, itu mah urusan dia. Dia belum ngerasain bagaimana mudahnya urusan kita. Hidup itu menjadi mudah. Tapi buat orang yang selain berselawat juga menteladani Rasulullah nggak mau dendam, Rasulullah nggak mau memaki, Rasulullah nggak mau menghina, terutama wa kana sallallahu yuhibbul fuqara awal masakin wa jlisu ma'hum wa ya'udu mardohum wa yusayyu janaijahum. Lah kalau kita membaca selawat, insya Allah lama kelamaan yang tadinya kita suka memaki, suka jahat dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga, itu nanti hilang sendiri. Kalau ada orang mengatakan kalau kita mau memperbaiki diri kita, nggak tahu memulainya dari mana, mulailah dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat Allah memudahkan segala urusan kita. Ke bawah itu yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya males-males gitu biasanya nggak tahajud jadi rajin tahajud. Cuma baca sholawatnya harus mempunyai itikad yang kuat dalam hati, yang lama dan banyak. Bukan membaca sholawat Jibril 1000 kali lalu tuntutannya luar biasa, padahal dosa di belakang itu luar biasa banyak yang pernah dilakukan. Jangan seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita membaca sholawat, malaikat sudah memintakan istighfar kepada Allah untuk kita. Maka dari itu perbanyak dulu membaca sholawat. Nanti urusan kita Allah akan mudahkan. Bukan kita membaca sholawat cuma sebentar lalu tuntutannya luar biasa banyaknya. Dan saya rasa begini ya, karena saya sendiri udah ngalamin. Kalau kita membaca sholawat, itu tadinya kita pengen ini, pengen itu, lama-lama kita jadi malas sendiri dengan kepengenan kita. Jadi kita kan kalau nggak
nggak membaca salawat itu kita menjadi susah jadinya kita. Orang-orang yang berselawat pengen ini pengen itu nanti pengen mobil mewah, pengen rumah mewah. Ada itu saya baca tulisan orang pengen beli rumah satu lagi yang mewah. Nanti gak lama-lama tuh kalau betul-betul dia baca salawat itu hilang itu. Itu hilang kepinginannya tuh. Karena pengalaman mengajarkan kita. Maka dari itu kita membaca salawat bukannya dilarang, bukan. Cuma masalahnya kita udah jadi rakusnya nih, jadi gereji nantinya kita. Yang seperti itu buat orang-orang yang Rasulullah aja lihat tampilannya. Kalau kita lihat di apa namanya di buku-buku sejarah kita baca di apa namanya dokumen-dokumen manuskrip sejarah tentang kehidupan Rasulullah, kita lihat Rasulullah sederhana hidupnya dan beliau nggak banyak pusing urusan-urusan yang apa namanya urusan-urusan yang orang lain digunjingin di mana-mana. Beliau nggak mau kayak begitu. Beliau nggak sibuk itu dengan urusan kita raja gunjing, kita raja gosip. Beliau nggak mau memfitnah, beliau nggak mau pokoknya kan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti. Insya Allah kita sholawat juga sampai kepada tujuan kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah dekat dengan kita sehingga Rasulullah menjadi kenal. Karena sholawat yang kita baca setiap hari insya Allah sampai kepada Rasulullah. Yang penting hati kita ikhlas membacanya, penuh cinta kepada Rasulullah. Nah, terima kasih Ibunda Ella yang sudah menulis tentang beliau membiasakan membaca sholawat sehingga keberkahan hidup mudah kepada beliau. Barakallahu fikum. Bukan beliau aja, ini udah banyak banget orang yang saya dengar langsung, yang saya baca, yang saya alami sendiri juga bahwa keberkahan membaca sholawat itu luar biasa. Kita baca dulu sholawat sebanyak mungkin, jangan minta apa-apa dulu. Yang penting kita baca dulu begitu kan. Coba kita baca yang lama, coba kuat nggak membaca sholawat Jibril 35.000 kali, 50.000 kali selama 40 hari 40 malam. Itu jangan berhenti-berhenti, maksudnya jangan putus. Nah, putus terus. Kalau belum sampai jumlah itu jangan minta apa-apa dulu. Ah itu, ini nus gua udah baca salawat Jibril 1000 kali, udah 5 tahun. Ya 1000 kali baca salawat Jibril, betapa dikitnya. Ya 1000 kali mah kagak nyampe sejam. Salawat Jibril 1000 kali itu gampang banget. Tapi tuntutannya luar biasa banyaknya. Bukan seperti itu. Datang kepada Allah, membaca salawat kepada Rasulullah dengan penuh cinta kepada Rasulullah. Insya Allah berkah hidup ada. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan berhenti mengucapkan salawat. Insya Allah berkah hidup ada sama kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.